Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga, enggak. Terlalu murah. Gucci, Louis Vuitton. Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu. Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert, dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuatkan latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku? Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert! Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya. Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry.
Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat, karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian, tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staf yang bilang, kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya? Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan, Robert? Dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar. Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskun baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjerit seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku. Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari. Meninggalkanku sendirian, seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku, tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya. Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami. Dan pintunya terbuka. Aku mengacak-ngacak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling Sing. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar.
Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi. Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap, itu Robert yang kamu cari, dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah. Tapi kami tidak menduga kalau bocah ini akan benar-benar menyukaimu. Cinta dilarang keras dalam pekerjaan kami, jadi Robert harus pergi. Lalu aku ciptakan Henry dan mendekati putri yang lain dari tersangka untuk melanjutkan misi. Itu rencananya, sampai saudaraku yang bodoh menemuimu tanpa memberitahuku. Jadi yang menciumku itu... Itu aku hanya benar-benar ingin bertemu kamu. Ini gila, tapi kenapa ayahku? Apa yang dia lakukan? Edward mengungkapkan bahwa dia mencurigai modeling Singh sebagai kedok perdagangan manusia dan ayahku adalah otak di balik operasi tersebut. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Edward, dia selalu baik padamu. Bukan? Orang-orang hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan padamu. Bahkan bocah ini berhasil menipumu. Apa yang membuatmu yakin ayahmu tidak melakukan hal yang sama? Kamu tahu kenapa dia tertarik dengan Henry? Karena dia adalah target berikutnya. Aku minta maaf Sally, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat diterima, tapi kami butuh bantuanmu. Apakah benar ayahku melakukan semua hal buruk itu? Tapi kalau begitu, hidupku selama ini adalah kebohongan. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, aku memegang ponselku, menunggu pesan masuk, meskipun aku sangat tidak ingin menerimanya. Mengikuti rencana Edward, aku berlari ke kantor ayah dengan panik. Ayah, Henry mau berhenti. Aku menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Ontario, berangkat malam ini. Apa? Tidak mungkin. Namun pesan itu akhirnya datang. Sesuai perhitungan Edward, Henry palsu alias Edward sudah diculik dan dibawa ke pelabuhan untuk dilacak. Jadi memang benar, ayahku adalah seorang kriminal. Polisi yang sudah mengepung area itu akan menangkapnya dan... Sally. Ayah, kenapa kamu masih di sini? Nah, ini sudah tengah malam. Mau di mana lagi aku selain di rumah? Saat itu juga Travis menelponku. Alat pelacak Edward menunjukkan dia bergerak ke arah yang berlawanan dari tempat polisi yang akan menyergap. Aku tahu dia pergi kemana. Kamu harus langsung ke sana. Aku meminta ayah mengantarku ke tempat itu. Kalau bukan ayah dalangnya, pasti itu seseorang yang bekerja langsung dengan para model dan mereka tahu kalau Henry akan pergi malam ini. Satu-satunya orang yang memenuhi semua kriteria itu adalah Mia. Kami tiba di lokasi pada saat yang sama dengan Travis dan polisi. Travis menekan bel, pintu terbuka, dan di sana ada Mia dan anak buahnya. Apa? Tapi kami baru saja menangkapnya. Sally, ayah? Mia masih setajam biasanya, tapi polisi sudah selangkah lebih maju. Itu kamu ya? Travis langsung melindungiku dari Mia, sementara Edward menarik Mia ke belakang. Kamu menipuku. Kita sudah punya semuanya. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kamu selalu jadi kesayangan ayah, sementara aku cuma jadi cadangan. Aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk modeling Singh. Tapi nanti semuanya akan jadi milikmu. Aku lebih baik menghancurkan agensi yang kubangun susah payah daripada melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak, kamu salah paham. Aku sayang kalian. Mereka menangkap Mia dan para model yang diculik ditemukan. Apa yang Mia lakukan salah, tapi dia tetap saudariku. Jadi aku dan ayah mengunjunginya di penjara. Mia, ayah minta maaf untuk semuanya. Ayah pikir kamu lebih kuat daripada Sally. Dan setelah ibu meninggal, aku pikir Sally lebih membutuhkan aku daripada kamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah berjanji akan menebus kesalahan ini. Saat kami pergi, aku melihat Edward dan Travis. Lalu Travis menarikku ke samping dan meminta maaf karena memanfaatkan perasaanku demi penyelidikan mereka. Aku masih mencintai Travis, tapi aku tidak bisa lupa. Dia sudah menipuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan dan memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman untuk merasakan dunia nyata. Setelah semua yang terjadi, aku tetap percaya bahwa setelah badai berlalu, matahari akan selalu terbit. Aku belajar di luar negeri, ikut serta dalam berbagai organisasi amal, dan menjadi guru di daerah terpencil. Dan suatu saat ketika aku sedang mengajar di pedalaman hutan, aku bertemu dengan wajah yang familiar. Jangan khawatir, aku tidak akan menabrakmu lagi kali ini. Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny, dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah Denny, jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami sayang, kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran.
Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secercah harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." "Danny, kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa." Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang Cass, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih, aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu. Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei, teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman.
Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apakah sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu. Orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau. Terima kasih, Cass. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan? Sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, "Apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu." Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam... Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka dan Cass tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat
Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin. Jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan 2 faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, 1 oranye terang dan 1 hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu. Tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman.
Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas, tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba, dan enaknya, Selamat makan. aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya, dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri, meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya, dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing, dan mungkin jatuh cinta? Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi, kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula. Soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyela dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan, bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku, kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku Doris, lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben.
Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nona muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian? Dia memintanya untuk menggambar. Dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku. Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku? Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku. Jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Ketika entah dari mana, Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak, cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben?
Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Aku... Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur, di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca, aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali, aku juga merindukanmu sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hei. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Ya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, kamu. Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen. Jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dia lakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi, inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian. Akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku.
lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna, tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya? Dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI. Karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat. Ethan, tak ada tempat untuk bersembunyi Lydia, kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan, tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini. Dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu. Dia benar-benar. Sekarang hidupku jadi sengsara. Semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu. 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustine. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustine di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah?
Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare, aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan, aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Hahaha, seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju? Oh tidak, ini bedak bayi. Ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Agustin kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Hah? Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Agustin membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku. Tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar, dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali, tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan, kenapa murung? Entahlah, aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel, dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Agustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga.
Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Augustine terus berusaha menendang pintu. Berhasil! Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle. Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Augustine berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu. Tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres. Kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Augustine menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi, dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Kalian sedang menyaksikan Berries Blue yang luar biasa. Aku Sonya, vokalis yang sangat berbakat. Dan cowok di sebelah sana yang sedang memetik gitar adalah Eric, pacarku. Dia juga komposer dan backing vokal kami. Ya, priaku ini jago segalanya, sama sepertiku. Sebenarnya, dialah yang menemukan bakat vokalku dan membantuku dalam meraih ketenaran. Debut album kami meledak di tanggal lagu, dan sisanya adalah sejarah. Eric memintaku untuk jadi pacarnya di atas panggung setelah set kami selesai. Aku tak tahu siapa yang lebih gembira, aku atau para penggemar yang memujaku. Semuanya begitu sempurna, dan kemudian album kami berikutnya gagal. Kurasa semua tekanan telah mengganggu proses menulis Eric. Kucoba untuk memberinya energi positif. Kami akan mengadakan pertunjukan besar untuk debut single baru kami dan memulai kebangkitan kami. Siapa yang tahu kapan mentari akan bersinar lagi ya kan? Tapi selama tampil, saat Eric muncul untuk memberiku sorotan, aku melangkah maju dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sonya, hidungmu patah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi hidungku terlihat seperti petir. Aku tak bisa terlihat seperti ini. Aku harus cantik. Kau selalu jadi cewek tercantik bagiku. Tak perlu khawatir, kita masih bisa perbaiki ini. Tapi tepat setelahnya, foto hidungku yang patah menjadi berita utama. Aku diolok karena mengagumi kecantikan alami, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Dasar burung nasar. Aku harus mengunggah video saat aku terpeleset untuk mengakhiri rumor ini. Tapi mereka mengklaim aku sengaja lakukan itu untuk dapatkan perhatian. Apa-apaan? Kami mengira semua drama itu akhirnya selesai. Tapi tidak. Tepat ketika hidungku sembuh, foto masa SMP-ku yang gemuk sebelum puber muncul di internet. Yang memicu rumor kalau aku harus merekonstruksi seluruh tubuhku. Beberapa postingan anonim bahkan mengarang kalau aku ini pemarah dan sombong terhadap kru band dan staf yang berjaga. Maksudku, aku mungkin sedikit kasar, tapi aku ini terkenal, jadi aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian, mari kita batalkan Sonya mulai beredar. Apa orang-orang Malang ini tak punya kegiatan yang lebih baik selain bergosip tentangku? Tapi para penggemarku menyadari hal ini dan banyak tiket tur kami yang dibatalkan. Manajerku panik dan menyuruhku cuti hingga rumor ini mereda. Betapa konyolnya. Lebih buruk lagi, mereka sebenarnya akan mencoba menggantikan aku? Vokalis cantik yang tak ada duanya? Beraninya mereka lakukan ini padaku. Aku adalah band ini. Bertahanlah sayang, aku janji akan kucari cara mengembalikanmu. Jelas, foto-foto tak bocor dengan sendirinya. Ada orang brengsek yang melakukan ini dan sekarang jadi misi hidupku untuk melacak mereka dan membuat mereka membayarnya. Oke,
Jadi, dari pencarian internet, kutelusuri asal rumor dari kelompok anti-fansku. Percayakah kalian mereka benar-benar bertemu di kafe ini sebulan sekali hanya untuk menjelek-jelekanku? Mereka bahkan punya jadwal. Betapa konyolnya. Apa yang pernah kulakukan pada mereka? Dengan menyamar, aku datang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di dalamnya terdapat foto-fotoku yang bocor. Astaga, orang-orang ini jelas punya terlalu banyak waktu luang. Tunggu, cowok ini kelihatannya tak asing. Apa dia Owen? Cowok yang kutaksir saat SMA? Dia adalah seniorku di klub musik dan penyanyi, gitaris serta komposer yang sangat berbakat. Tapi bagaimana mungkin dia menjadi anti-fanku? Aku bahkan tak pernah bicara dengannya. Kelompok itu membahas betapa soknya aku. Mereka bahkan mengatakan aku dan Eric pura-pura pacaran hanya untuk menutupi berita mengenai kegagalan album terakhir kami. Jelas cinta kami itu sungguhan. Aku tak pernah bosan mendengar omongan jelek mengenai lagu Eric, tapi ini waktunya pulang. Jika kalian memposting tentang Berries Blue, silakan klaim uang kalian di kasir sebelum pulang. Apa? Owen sungguhan membayar mereka untuk memfitnah bandku? Kenapa dia berniat sekali menghancurkan karirku? Apa dia punya dendam pribadi terhadapku? Aku harus mencari caraku sendiri untuk mengetahui semua ini. Jadi salah satu dari mereka seharusnya berhasil. Aku segera menelpon untuk daftar pekerjaan. Dan dapat. Waktunya tampil. Sangat penting untuk tampil sesuai peran, jadi aku berdandan sebagai gadis bertampang lugu untuk shift pertamaku. Berkat keajaiban makeup, bahkan aku sendiri sulit mengenali diriku sendiri. Panggil aku Summer mulai dari sekarang. Setelah perkenalan, Owen langsung memberiku banyak sekali pekerjaan. Aku harus lakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kotor. Aku adalah bintang yang sangat dimanjakan, bukan buruh. Dia benar-benar bos yang eksploitatif. Aku pasti gila pernah naksir padanya. Di malam hari, kelompok anti-fan itu muncul lagi, diikuti dengan wajah yang familiar. Itu Rina, adik Owen. Dulu di SMA, dia itu cukup sombong. Sepertinya tak ada yang berubah. Apa kalian tahu Sonya itu dulu anak yang aneh saat SMA? Sekarang saat dia terkenal, dia berlagak seolah dia di atas orang lain. Berhenti di sana rambut wortel, siapa namamu? Aku Summer. Jadi Summer, di sini kita punya persyaratan khusus untuk setiap orang baru. Kau harus lolos tes anti-fan. Beritahu kami, menurutmu apa hal paling menyebalkan tentang Sonya? Sekarang aku harus mencemarkan nama baikku sendiri? Sebenarnya, aku teman masa kecil Sonya. Iya, hanya tetangga. Dia anak paling buruk di lingkungan itu. Seperti apa penampilan Sonya waktu dia masih kecil dan bagaimana kepribadiannya? Dia gendut dan kejam ke anak-anak lain. Dia melempar serangga ke mereka dan tak pernah meminjamkan mainannya. Catat itu guys, ingat untuk mengutip sumber sebagai tetangga dekat Sonya. Kau bisa dapat bonus juga karena berkontribusi informasi berguna seperti ini. Apakah Rina juga terlibat dalam hal ini bersama kakaknya? Saat Rina pergi, anti-fans yang lain, Caleb, Violet, dan June masih belum pulang. Tapi berbalik ke panggung dan mulai menyetel alat musik. Apa? Mereka membuat sebuah lagu untuk mengolokku. Tak hanya soal rumor operasiku, tapi juga soal aku sombong, pemarah, kompetitif, tak berbakat, tak sopan, dan tak pernah gunakan uangku yang berlimpah untuk membantu sesama. Musik mereka bagus, tapi ketidaksopanan membunuh keterampilan mereka. Aku penasaran, kenapa orang-orang begitu membenci Sonya? Dia itu kasar dan musiknya buruk. Ya, suara aslinya bagus, tapi tanpa emosi. Dia mungkin tak tahu apapun soal cinta, dan juga tak punya teman. Komentar-komentar dari anti-fans itu membuatku berpikir, kurasa aku memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, dan aku terkadang sedikit pemarah. Tapi apa aku benar-benar tak disukai? Jangan hidung itu lagi, kumohon. Hah? Owen? Pertama kau pecahkan cangkir, sekarang kau buang-buang gula. Gula? Serius? Apakah kau tak akan bertanya apa aku terluka? Jika kau tinggalkan tempat ini dengan satu goresan saja, tempat ini akan berakhir, kau tahu? Tempat ini baik-baik saja hingga kau datang. Paling tidak, Summer, kau harus belajar bagaimana minta maaf dan berterima kasih. Tiba-tiba, kata-kata para anti-fan bergema di kepalaku. Sebagai Summer, Owen masih melihat bagaimana aku ini sosok diva. Itu artinya, sebagai Sonya, aku pasti sangat keji. Aku menyesal. Seharusnya aku berterima kasih kau membantuku. Itu tak masalah. Aku lega kau tak terluka. Jangan lupa hadiah Rina di kasir. Ambillah sebelum kau pergi. Kenapa kau harus membayar orang lain untuk menjelekkan Sonya? Aku hanya melakukan semua ini untuk adikku, tapi itu membawa lebih banyak pelanggan masuk, jadi terserahlah. Jadi orang di balik ini adalah Rina? Kurasa bukan, pasti ada yang mengendalikannya. Tapi siapa? Aku tak tahu, kenapa kau begitu khawatir, Summer? Aku hanya penasaran. Aku dulu pernah berpikir buruk tentang Owen, tapi di balik sikapnya yang dingin, dia cukup baik dan perhatian, sama seperti beberapa tahun lalu. Aku berusaha menghindari hujan dan menabraknya. Dia menyelamatkanku agar tak terjatuh, tak peduli betapa berkeringatnya aku dan bahkan memberiku payungnya.
Tapi di depan gebetanku, aku terlalu malu untuk berkata apapun, lalu segera pergi. Sejak saat itu, aku merasa tak begitu terganggu mendengar para anti-fan mencercaku dan kemerosotan band kami. Toh hampir semuanya benar, paling tidak dengan cara ini aku bisa belajar dari kesalahanku di masa lalu dan jadi orang yang lebih baik. Bunga bisa tumbuh di tempat yang tak lazim, ya kan? Ya, anti-fan ini sebenarnya jadi teman-temanku. Entah kenapa main bersama mereka lebih menyenangkan daripada The Berries. Oke teman-teman, kalian harus tunjukkan musik kalian ke dunia. Jadi aku daftarkan band pemula kami untuk mengikuti kompetisi musik lokal. Apa? Tapi kita bukan profesional. Apa menurutmu kita bisa menang? Siapa peduli, aku selalu ingin tampil di panggung besar. Tapi apa yang akan kita mainkan? Pakailah salah satu laguku jika kalian mau. Kudengar bayarannya cukup bagus. Oh, aku suka sekali lagumu. Kami berlatih bersama setiap malam dan semua orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka tak lagi sebarkan rumor buruk tentangku. Owen memang jenius. Mendengarnya mainkan intro selalu membuatku merinding. Dan begitulah bayangan Owen yang tampan dan berbakat muncul kembali dalam benakku. Oh tidak, bangunlah Sonya, kau sudah punya pacar. Erik. Ngomong-ngomong soal Erik, dia acuhkan semua panggilan teleponku. Aku paham dia sibuk berlatih untuk pertunjukan, tapi bukankah dia janji akan temukan cara untuk membawaku kembali? Oh, aku paham. Kau terlalu sibuk bermain band untuk posting apapun. Kami tampil akhir pekan ini. Kau yang memulai ini ya kan, Summer? Aku tahu kau ini bawa masalah sejak awal. Keluar dari sini. Aku di pihaknya, apa kau akan mendepakku keluar juga? Apa kau tak tahu aku lakukan ini untukmu? Apa kau lupa kalau Erik mencuri lagu-lagumu dan menggunakannya untuk debut albumnya? Rina, apa kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Kau dan Erik saling berhubungan. Ya kan? Bukankah dia menginginkan kau sebarkan rumor supaya dia bisa menggantikan Sonya pacarnya sekarang? Dia bilang kalau aku berhasil, posisinya dalam band akan jadi milikku. Perselingkuhan itu masalah lain, tapi dia tak bisa membantumu dengan musik yang tak enak didengar. Itulah kenapa aku butuh lagumu, Owen. Berikan aku beberapa dan semuanya akan berjalan lancar. Di momen itu, semuanya menjadi jelas. Album satu-satunya yang membuat nama The Berries terkenal ternyata adalah curian. Dan parahnya lagi, orang di balik anjloknya karirku adalah pacarku sendiri. Erik yang brengsek itu begitu mendambakan ketenaran dan tak akan biarkan dirinya terjebak skandal cinta segitiga. Kau tahu betapa penting opini publik baginya. Dia memanfaatkanmu dan segera setelah kau beri apa yang dia inginkan, dia akan menjatuhkanmu tanpa pikir panjang. Aku tak semudah itu tergantikan. Apa maksudmu, Summer? Aku minta maaf karena bohong tentang siapa sebenarnya aku, tapi tak semuanya palsu. Kuharap kau bisa merasakannya. Sampaikan kata-kataku padanya. Aku keluar, dan kau, Rina, si brengsek itu tak layak mendapat cinta atau kepercayaan kita. Meski aku tak ingin kembali jadi Sonya yang terkenal, aku juga tak bisa terus jadi Summer yang bebas. Aku tak menyadari ada mereka di sana. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Kau Sonya, bukan Summer? Selama ini kau membohongi kami. Aku minta maaf, aku tak bermaksud menyakiti atau menipu kalian. Kata-kata kalian membuatku ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Dan musik kalian banyak mengajari dan menginspirasiku. Caleb, Violet, June, aku hanya ingin berteman dengan kalian. Siapa yang mau jadi temanmu, kau pembohong? Aku mungkin telah temukan kebenaran tentang diriku sendiri dan Erik. Tapi sekarang aku kehilangan karirku, teman-temanku, bosku, semuanya. Aku sudah mengacaukan semuanya dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tak pantas menjadi Sonya atau bahkan Summer. Itu pasti kurir, aku hampir tak punya energi untuk bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di hadapanku adalah Owen. Apa dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Sonya, aku telah banyak berpikir tentang bandmu dan Erik dan kusadari kalau ini bukan salahmu. Kau tak bisa biarkan Erik menang, kau terlalu berbakat untuk itu. Jika kau tunjukkan semua orang jati dirimu, aku tahu mereka pasti akan mencintaimu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kuakui padamu. Aku dulu pernah punya perasaan padamu saat SMA. Tapi kau bahkan mungkin tak tahu kalau aku ada. Sungguh? Itu bodoh sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya, waktu itu aku juga suka padamu. Kau sangat cantik dan pemalu dengan suara yang indah itu. Tapi saat aku mendekat untuk bicara padamu, kau hanya lari kabur. Andai saja aku lebih percaya diri dan berani, mungkin kita bisa jadi berbeda. Bagaimana sekarang? Maksudku, kau masih mau nyanyikan laguku? Itu suatu kehormatan. Lagumu selalu istimewa. Owen menarikku ke kompetisi dan dengan lembut memetik bass untukku. Pergi ke sana tanpa anggota band yang lain sepertinya menakutkan, tapi kami tak boleh menyerah. Owen hendak menuntunku ke panggung saat Rina segera menghampiri kami dan memegang lenganku. Sonya, aku mengacau. Benar bahwa Erik memperalatku dan aku sangat terbutakan hingga percaya padanya begitu saja. Aku sudah mengoreksi informasi keliru tentangmu. Aku memeluknya saat para anti-fan yang lain muncul. Aku minta maaf ke mereka bahwa sekarang aku jadi versi lebih baik diriku berkat mereka. Ternyata kami sangat menyukai Summer, jadi kami memaafkanmu. Sekarang kami siap untuk mengguncang malam. Kau tak bisa bernyanyi dengan mereka, Sonya. Lagu itu seharusnya jadi lagu tema di album kami berikutnya. Erik, itu lagu Owen, bukan milikmu.
Dan bukankah Rina sudah bilang padamu aku tak lagi peduli dengan bandmu? Memang, sepertinya dia tak mendengarkan. Kami sudah mempublikasikan rencana kotormu di semua forum supaya semua orang bisa lihat betapa brengseknya dirimu. Tidak, kau harus ikut denganku. Beritahu mereka kau mengarangnya. Tinggalkan dia sendiri. Aku tak akan biarkan kau mengambil apapun lagi dariku, laguku, atau cewekku. Dia sekarang teman kami, jadi permisi. Kami harus naik panggung dan menampilkan lagu kami. Aku tak percaya aku kembali lagi ke panggung. Hanya kali ini jauh lebih baik. Teman-teman bandku keren, lagu itu luar biasa dan para penonton begitu bersemangat. Kulihat Erik dengan penuh rasa malu menghilang di kerumunan. Sayang sekali, itulah akibatnya jadi pembohong besar yang licik. Menjelang akhir lagu, Owen menarikku mendekat padanya dan kerumunan menjadi hening. Yang bisa ku dengar hanyalah degup jantungku saat dia memberiku ciuman terbaik yang pernah ada. Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Maddie, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas. Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda, ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang ku bisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu. Mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama ku impikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1.
OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru. Versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah kudapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku, jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku! Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka,
Selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut, dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi matahari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam. Kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar. Mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu. Aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui.
Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku.